Minggu semuanya. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Kakak Lina juga sehat, Kakak Lina juga happy. Hari ini kita masih bisa beribadah walaupun secara online. Nah teman-teman, Kakak Lina ada yel-yel nih. Namun sebelumnya teman-teman semua bangkit berdiri dulu ya. Ikutin Kak Lina ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Iha, sekali lagi ya. Tepuk semangat. 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 Iha. Ya teman-teman, dipersilakan duduk kembali ya. Teman-teman, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya kita buat kesepakatan dulu ya, aturan mainnya seperti apa teman-teman. Teman-teman, saat ibadah boleh sambil berjalan tidak? Tidak ya. Boleh sambil bermain? Tidak ya. Jadi kita sepakat ya teman-teman, saat ibadah kita duduk yang rapi untuk mendengar cerita tentang firman Tuhan. Nah, teman-teman, kita doa dulu ya. Bagaimana sikap doanya teman-teman? Lipat tangan, tutup mata, lalu berdoa. Bapak yang baik, terima kasih karena Bapak sudah menyertai kami dari malam hingga pagi hari. Kami sudah siap Bapak untuk sekolah minggu. Berkati kami Bapak, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, teman-teman, kita akan bernyanyi ya. 1, 2, 3. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku, dapat ku gerakan untuk menulis, untuk berdoa dan berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku, dapat ku gerakan untuk melompat, untuk berlari dan berputar-putar. Ini tanganku, ini kakiku, Tuhan yang ciptakan. Terima kasih. Sekali lagi ya. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku, dapat ku gerakan untuk menulis, untuk berdoa dan berjabat tangan. Ini kaki kananku, ini kaki kiriku, dapat ku gerakan untuk melompat, untuk melompat dan berputar-putar. Ini tanganku, ini kakiku, Tuhan yang ciptakan. Terima kasih. Adik-adik masih semangat kan? Ya, kita nyanyi lagi yang kedua ya. Bila roh Allah ada di dalamku. 1, 2, 3. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Ayo semuanya menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Sekali lagi ya. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti dot menari. Tepuk tangan semuanya. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Teman-teman, masih ingat cerita kakak Dince minggu lalu? Cerita tentang apa teman-teman? Tentang Nabi Nuh ya. Teman-teman, kita akan membuka firman Tuhan. Kita akan membaca. Teman-teman sudah ada Alkitab belum?
Nah, teman-teman yang belum bisa baca, minta tolong papa sama mamanya pegangin ya, bacain ya. Nah, Kak Lina bacakannya dari Kejadian pasal 6 ayat 14 sampai 22. Kak Lina bacakannya. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atap. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semua haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di muka bumi, dari semuanya itu harus datang satu pasang kepadamu supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu kepadamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Ya, teman-teman, Nabi Nuh adalah seorang yang obe atau dengar-dengaran sama Tuhan, yang taat sama Tuhan. Padahal teman-teman, pada saat itu semua manusia di muka bumi sangatlah jahat di mata Tuhan, teman-teman. Dan Tuhan ingin memusnahkan manusia dari muka bumi. Dan Tuhan Yesus berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera atau kapal yang sangat besar, teman-teman. Dan akhirnya keluarganya beserta binatang-binatang yang bersama mereka selamat. Nah, teman-teman, hari ini Kakak Lina masih bercerita seputar bahtera Nuh. Nah, teman-teman, Kakak Lina mau menceritakan terbuat dari apa kapal itu, bahtera itu, panjangnya seperti apa, lebarnya seperti apa. Pasti teman-teman tidak tahu kan? Nah, hari ini Kakak Lina mau kasih tahu teman-teman. Nah, teman-teman, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera atau kapal yang sangat besar, teman-teman. Dan akhirnya keluarga Nabi Nuh dan ternak-ternak yang beserta mereka diselamatkan. Nah, teman-teman, hari ini Kakak Lina masih bercerita seputar bahtera atau kapal Nabi Nuh. Tetapi hari ini Kakak Lina mau ceritakan terbuat dari apa kapal itu, berapa ukuran panjangnya, lebarnya. Pasti teman-teman tidak tahu kan? Nah, hari ini Kakak Lina akan kasih tahu teman-teman. Jadi, teman-teman, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera itu harus membuatnya dengan menggunakan kayu gofir, teman-teman. Kayu gofir ya, teman-teman. Tulisannya seperti ini, teman-teman. Gofir. G-O-F-I-R, gofir. Jadi gofir ya teman-teman, ingat ya, bukan sembarang kayu, bukan kayu jati atau kayu matua, teman-teman. Jadi ingat ya, kayu gofir, teman-teman. Kemudian, nah teman-teman, Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nuh untuk membuat bahtera Nuh. Nah, seperti ini teman-teman, tapi lebih besar lagi ya teman-teman. Nah, Tuhan Allah berfirman pada Nabi Nuh harus membuat panjangnya. Nah, teman-teman, di sini panjangnya itu yang dinamakan panjang itu teman-teman dari depan kapal atau depan bahtera sampai di bagian belakang itu yang namanya panjang, teman-teman.
itu 300 hasta teman-teman, kalau dimeterkan 135. Nah teman-teman, kalau 1 meter itu ukuran untuk papa mama itu seperti ini, 1 meter, 1, 2 teman-teman, sampai 135 kali teman-teman, berarti sangatlah panjang teman-teman. Kemudian teman-teman, lebarnya, kalau lebar itu teman-teman, Kak Lina mau kasih tahu toh, itu dari sebelah kapal atau dari sebelah kiri ke kanan. Nah seperti ini teman-teman contohnya. Nah itu 50 hasta atau 22,5 meter. Terus teman-teman, tingginya itu teman-teman yang dinamakan tinggi itu dari bagian bawah kapal sampai di atapnya teman-teman, itu yang namanya tinggi, itu 30 hasta atau 13,5 meter. Terus atapnya itu sehasta atau 0,45 meter. Teman-teman, Kak Lina mau kasih tahu, waktu Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh harus membuat panjangnya seperti ini, lebarnya seperti ini. Nah saat itu bisa saja Nabi Nuh membuat lebih atau kurang atau menggunakan kayu apa, tetapi tidak teman-teman. Nabi Nuh membuat seperti yang difirmankan, karena Nabi Nuh itu teman-teman tahu tidak, Nabi Nuh jujur atau tidak berbohong teman-teman. Nah setelah itu teman-teman, kapalnya sudah jadi. Nah kapalnya sangat besar, tapi teman-teman tahu tidak, Nabi Nuh beserta keluarganya, mereka cuma 8 orang teman-teman, cuma 8 orang, tapi kenapa sampai kapalnya sangat besar? Ternyata Tuhan Allah berfirman kepada Nabi Nuh, tidak hanya Nabi Nuh beserta keluarganya, tetapi Nabi Nuh membawa masing-masing sepasang dari binatang-binatang, burung-burung di udara, binatang-binatang, bahkan binatang melata pun teman-teman. Ya, jadi Nabi Nuh harus membawa satu pasang jantan atau betina biar tidak musnah teman-teman. Jadi Nabi Nuh membawa membuat seperti yang difirmankan. Teman-teman, tidak hanya itu teman-teman, Nabi Nuh sudah membawa binatang-binatang. Kemudian teman-teman, Nabi Nuh harus menyiapkan makan untuk binatang-binatang itu. Nabi Nuh harus menyiapkan daging untuk binatang-binatang yang makan daging seperti singa, harimau, anjing, ular, dan lain-lain teman-teman. Dan juga Nabi Nuh harus menyiapkan rumput juga teman-teman, buat ada kambing, ada sapi, dan juga ada kuda, dan juga binatang lainnya. Dan teman-teman, menurut teman-teman, pekerjaannya Nabi Nuh susah tidak? Banyak tidak? Banyak kan, susah kan? Tetapi Nabi Nuh tidak bantah teman-teman. Nabi Nuh tidak mengeluh, tapi Nabi Nuh melakukan sesuai dengan yang difirmankan. Nah teman-teman, yang kita belajar hari ini adalah kita harus jujur atau tidak berbohong. Nah seperti Nabi Nuh. Jadi teman-teman, kalau di rumah, jika ditanya sama papa mama, sudah cuci tangan pakai sabun belum? Kalau belum, jangan bilang sudah. Kalau tidak pakai sabun dan bilang sudah, itu namanya apa teman-teman? Berbohong. Yang kedua, Nabi Nuh adalah seorang yang teliti teman-teman. Waktu Tuhan Allah berfirman harus membuat dengan ukuran seperti ini, Nabi Nuh mengikuti semuanya. Nabi Nuh sangatlah teliti teman-teman. Kemudian Nabi Nuh adalah orang yang tidak ngebantah atau OB teman-teman. Jadi kalau di rumah kita disuruh baca Alkitab, kita harus berdoa, kita tidak boleh ngebantah, tidak boleh mengeluh. Ya teman-teman. Kemudian teman-teman tahu tidak, kenapa sampai hari ini kita masih ibadah secara online? Karena masih ada virus corona. Jadi teman-teman ingat, kalau di rumah harus apa? Rajin cuci tangan. Kalau mau keluar harus pakai masker dan juga pakai jaket. Teman-teman tahu tidak? Bukan hanya kita yang sedang lockdown, tetapi Nabi Nuh juga pada saat itu sedang di lockdown juga teman-teman. Bahkan 40 hari 40 malam teman-teman. Jadi bukan hanya kita, tetapi Nabi Nuh juga.
Nah, teman-teman, sebelum kita tutup, apa yang kita belajar dari Nabi Nuh? Yang pertama, kita harus teliti. Nabi Nuh melakukan persis seperti yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Nah, kemudian tidak membantah, harus tidak berbohong dan tidak mengeluh. Nah, teman-teman, setelah ibadah kalian akan mewarnai ya, minta sama papa dan mama, dan warnai harus teliti ya, sama seperti Nabi Nuh ya, teliti, oke? Yang bagus ya teman-teman, oke? Nah, sebelum kita tutup, kita doa dulu ya. Bapak yang baik, terima kasih Bapak sudah menyertai kami, sudah bernyanyi, sudah mendengar cerita tentang Nabi Nuh Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu.